Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah follow di channel Toko 46. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penggantian rumah sikring pada mobil Isuzu Panther tahun 2000 kapsul ya, LS Hybrid. Di sini kasusnya adalah pertama awal mula kasusnya yang terjadi adalah rumah sikring ini mulai terbakar, terbakar panas berlebihan, mulai berpindah ke arah bagian AC, relay AC mulai panas karena bagian rumah sikringnya ini sudah mulai kering. Nah, selanjutnya merembet ke bagian rumah relay untuk IC relay untuk dinamo isi atau alternator ini sudah mulai merembet ke sini. Nah, sini udah kita putuskan untuk ganti satu set satu blok sikring ini. Berikut nanti kita kasih lihat untuk sikring penggantinya, kita belikan ori ya. Ini part numbernya, barangkali teman-teman pengen beli partnya nih ya. Harness engine room 2007P Panther ya. Astra Isuzu Jakarta center part, weight 2500 kilo, 2,5 kilo ya, ukuran 1 koli. Nah, untuk part numbernya adalah I7 420 20 107A. Kali lagi ya, I7 420 20 107A. Kali buat teman-teman yang pengen beli ini. Ini di sini adalah Panther kapsul. LS, high grade, LM, LV ini semua sama paketnya, ini bisa sama, bisa dipakai. Nanti saya akan tunjukkan di bagian mana saja soket-soketnya yang kita perlu pasang, termasuk nanti ada penggantian di soket ini bagian vakum, master atas rem, nanti ada soket alternator IC, terus soket AC dan soket flipper. Termasuk juga di sini nanti ada yang kita ganti adalah soket klakson. Nah, ternyata di sini lepas ya. Sini lepas, ini kemungkinan yang terjadi penyebab dari si sikring klaksonnya tadi putus. Nah, di sini ya, saya akan tunjukkan di sini nih ada terlepas. Sebelumnya klaksonnya nggak bunyi ini. Nah, kita akan pasang. Ini kan putus ya. Harusnya nempel di sini. Pantesan sih dia ini klaksonnya nggak bunyi. Kita akan coba bunyikan klaksonnya. Ini tes saja. Tadi sikringnya sempat putus karena ini ada bagian plusnya nempel ke bodi. Kita coba tes klaksonnya ya. Oke, berarti ketemu nih satu permasalahan. Sebelumnya di sini sikring putus. Ini saya akan tunjukkan sikringnya. Ini ya, sikringnya putus. Nah, kelihatan. Nah, terlihat ya teman-teman. Ini posisi sikring putus ini. Nah, sudah kita ganti untuk di bagian, kita lihat untuk skema wiringnya. Nah, kita ganti ke fog lampnya. Kita pindahin. Ini nyala. Udah ketahuan nih penyakitnya di sini. Tapi kita nanti sekalian kita perbaiki untuk penggantian juga di bagian oh ya, belum kita tunjukkan ya untuk part yang akan diganti, yakni rumah sikring berikut dengan kabel harness untuk bodi bagian luar sebelah kiri. Jadi kalau teman-teman semuanya beli kabel bodi termasuk yang berikut dengan rumah sikringnya, ini tidak semua ya teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui. Jadi kalau yang bagian sini itu tersendiri, bagian dalam itu juga tersendiri. Kalau tidak salah ini bagian sebelah kiri ini berikut dengan nempel di bodi, tapi saya kurang tahu juga, belum pernah bongkar. Kalau ini kita bongkar adalah di bagian sikring utama. Ini meliputi apa aja? Nanti yang kita ganti adalah lampu
utama sebelah kiri, terus lampu sen, lampu fog lamp itu ikut semua ke bagian rumah sikring yang ini ya. Jadi satu set nanti kita akan tunjukkan nih. Barangnya kita akan tunjukkan. Oke, di sini kabel harnessnya sudah saya siapkan ya. Dan kemarin sudah sempat saya tanda-tandain untuk kabel harnessnya. Jadi ini nanti masuk ke bagian bodi depan sebelah kiri ya. Bodi depan sebelah kiri nanti masuk ke dalam. Ini rumah sikringnya posisinya begini nanti ya. Posisinya begini. Dan ini masuk ke bagian klakson yang tadi ya. Ini yang bagian depan. Oke. Nah, ini lampu utama. Ini sudah saya tandai ini. Headlamp right. Berarti lampu utama sebelah kanan. Di sini ada sign R, berarti lampu sen. Di sini ada, sebentar. Ini adalah fog lamp. Kemarin kita sudah tes ya, bukan asal nandain aja. Sudah tes, kita cocokkan dengan bagian rumah sikring di sini. Ini kan ada tandanya. Ini nggak ada skemanya karena yang baru kita harus beli labelnya sendiri ya, pisah. Nah ini kondisi untuk kondisi barunya seperti ini. Nanti untuk bagian fog lamp yang ini bawah, ini disediakan dua soket model seperti ini. Ada yang model seperti ini dan juga ada juga seperti ini. Nanti kita tinggal pakai saja yang mana kita pakai. Kita sesuaikan fog lampnya ya, soketnya. Dan kita punya yang seperti apa. Jadi seperti ini ya. Nah ini fog lamp sudah jelas. Nah untuk yang ini adalah bagian klakson. Klakson itu kanan kiri. Nah model soketnya seperti ini. Nah, untuk warna kabelnya adalah warna hijau garis oranye. Hijau ya, hijau garis oranye. Groundnya warna hijau. Oke. Untuk lampu utama seperti ini. Ya. Sudah clear. Sampai sini, ini bagian depan. Nah, ini bagian air wiper. Air wiper nih. Washer. Glass air depan, wiper depan. Nah, di sini ada grounding yang nempel ke bodi sebelah kanan. Sudah kita siapkan nih, ya. Nah, di sini bagian ke bawahnya ini adalah nanti ke bawah bagian sini, ini nempel ke bodi. Ini seperti ini akan ke bawah. Ini akan ke bawah sana, bagian sana. Ya, nanti bagian sana yang ini nanti akan ke bagian alternator. Ini salah, bukan AC kompresor. AC kompresornya bagian sebelah. AC kompresor ikut dengan kabel bodi yang utama yang gede dari sebelah, nanti akan kita kasih lihat kalau udah di bawahnya. Ini adalah alternator, sumber alternator nih, listrik DC dari alternator, dari aki ke alternator ya. Dan ini adalah bagian ke master rem atas, master rem atas yang ada booster remnya. Nah ini nempelnya, disediakan dua soket yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Tinggal pilih dan sesuaikan dengan bentuk boosternya nanti. Oke, jadi clear ya, bagian sini sudah clear. Kita tutup lagi. Nah, cara tutupnya seperti ini. Nah, lalu ke bagian masuk ke dalam bodi. Ini di bagian dashboard, bawah setir, bawah speedometer ya. Ini nanti ke bawah, ngadepnya ke bawah seperti ini. Nah, nanti ini ke bagian rumah sikring yang ada di dalam, yang ada di dashboard ya. Rumah sikring yang ada di dashboard. Nanti kita tinggal masukkan saja seperti ini, digeser seperti ini cara pemasangannya. Nah, lalu bagian ini adalah bagian ke ini kemarin saya cek ke bagian saklar kombinasi. Ini bagian ceweknya seperti ini, atau saklar kombinasi inputnya di sini. Nanti saklar kombinasi kita colokkan ke sini, bagian sini ya. Nih, ini dua ini saklar kombinasi. Nah ini saya kurang tahu nih apa. Nanti
kita cek ke dalam. Nah, ini adalah bagian klakson. Klakson putih, kuning, hijau garis kuning. Klakson atau ini klakson atau apa ya tadi ya? Kita cek. Sepertinya klakson. Nanti kita cek ya di dalam itu udah instalasi. Oke, sampai sini kita lanjutkan ke bagian bodi, ke bagian mesin. Mesin kita proses mulai dari proses pelepasan terlebih dahulu. Kita lepas terlebih dahulu di bagian mesin. Kita lepas bautnya ya. Bentukan untuk G-Shock 10. Pertama kita lepas bagian masih kering. Kita buka bagian ini. Kita lepas dua soket ini ya. Satu,
lepas bagian ini menggunakan tang jepit, tang buaya jepit kecil. Nggak ada tang buaya, kita gunakan obeng. Kita tekan di bagian sini, ini tarik. Oke, sudah kita lepas. Nah, kelihatan lepas stringnya. Kita lepas untuk washernya, air washer, untuk mempermudah kita proses instalasi nanti. Kita lepas soketnya ini. Di sini nanti ada sensor tambahan untuk suhu atau temperatur mesin. Kita taruh di sini. Nah, ini bisa kita lepas. Ini kita pasang kembali nanti. Pasangnya cukup mudah di sini. Ini bagian klemnya ini bisa dengan kita lepas bagian lepas, taruh di atas seperti ini. Taruh aja.
Lalu kita akan lepas bagian wiring sebelah sini ya. Di sini ada satu wiring, satu blok ya. Ini ada kompresor AC. Caranya kita tekan ke bawah dan ditarik. Pengisian. Nah, bagian soket-soketnya itu kita tekan. Lalu alternator. Cara pasangnya ini, cara lepasnya gini ya, kita tekan gini baru kita tarik. Itu ini kan kunci. Cara lepasnya kita tekan, kita tarik seperti itu ya. Ini sudah terlepas. Pengisiannya dari listrik di akim ya. Nah, ini jangan lupa ke blower atau master rem atas booster. Nah, ini kita lepas biasa saja, tinggal tarik aja seperti ini. Nah, ini ada satu lagi klem pengunci untuk kabel bodi. Nah, di sini ya, kita gunakan tang seperti ini. Nah, udah ya. Oke, di sini kabelnya sebagian depan sudah kita lepas. Tinggal ini nempel di bawah di bagian over fender bawah ya. Kita akan lepas bagian ini kabel ground ke bodi ya. Jangan salah arahnya. Nah, seperti ini ya, lawanan dengan jarum jam. Mulai kering begini ya, sebaiknya nanti kalau kita pasang lagi kita gunakan olinya. Nah, saya akan taruh di sini baut-bautnya biar tidak tertukar. Ini di sini sudah bodi tadi washer. Nah, saya taruh kembali ya. Baut-bautnya saya tempatkan kembali di bagian. Nah, ini tadi ke sikring.
ke bagian soket ini, kita lepas dulu ya. Nah, soket lampu utama, sen, model soketnya seperti ini, lalu klakson. Oh, lampu kota ini ya, lampu kota bukan lampu sen. Lampu kota, sennya sebelah sini nanti. Untuk melepas lampu sennya dari sebelah samping sini ya, kita buka dari sini. Di sini ada soket untuk lampu sen, modelnya seperti ini. Tekan seperti ini ya. Nah, sudah terlepas ya. Ini lampu sennya model soketnya seperti ini. Kita sesuaikan dengan soket yang baru. Tinggal masuk, nanti kita bersihkan sekalian. Nah, ini yang menempel di dinding ini, tinggal kita tekan, kita tarik keluar. Ya, dari sebelah sini ya. Di sebelah sini kita tekan pakai tang. Kita lihat sebelah sana. Nah, seperti itu ya. Ada dua di sini. Dari samping yang sebelah sini juga atau enggak. Nah, di sini adanya, di sini belakangnya. Kita raba aja posisinya atau sebelah mana. Posisinya terbalik, kita arahkan dulu. Itu ya. Ini saya kasih lagi. Ini sudah lepas. Nah, masuk ke bagian jalur bawah. Ini untuk klakson. Oke, kita lanjutkan perbaikan penggantian sikring body harness ya. Nah, ini sudah kita lepas ya kemarin. Kita akan lepas bagian ini rumahnya nih. Ini ada penguncinya di klipnya di bawah ya, di body bagian bawah
ada dua, satu dua, kita lepas terlebih dulu nih, satu dua ya, sudah lepas, sudah terlepas semua ya, tinggal di bagian yang belum dilepas adalah bagian klakson. Kita lepas sekalian, kita lepas terlebih dahulu bagian klaksonnya deh. Klakson jadi satu dengan, di sini ada yang nempel di bagian bullhead. Ambilnya dari mana, kita coba buka grill depannya. Kita buka grill depannya. Sudah terlepas ini. Oke, bisa dilihat di bagian sini ya. Sini bullheadnya, ini menempel di bagian bullhead. Kemarin ini putus si krimnya, bullheadnya terlepas, terlepas dulu. Nah, terlepas kanan kiri. Setelah kita lepas, barulah kita ke bagian dudukan untuk klaksonnya. Nih di sini di luar ya. Kameramen bisa ke sini. Nah, kita putar terlebih dahulu biar memudahkan lepasannya. Nah, sudah lepas. Sudah terlepas. Ya, di sini. Oke. Ini sudah. Lalu kita lepas dari bagian sini. Nah, ini kelihatan ya teman-teman. Nah, di bagian bawah ini saya akan tunjukkan. Ini ya teman-teman. Nah, ini poin penting-pentingnya kayak gini nih pekerjaannya. Sini ya. Ini menggunakan tang, kita jepit ya, kita tarik ke bawah.
kamera bisa ke sebelah sini, sisi dalam ya. Nah, dengan mudah ya. Kalau menggunakan tang kita jepit. Caranya tipikal untuk pin seperti ini, klip kabel seperti ini. Triknya adalah tinggal kita lakukan penjepitan saja. Ya, di sini sudah terlepas. Oke. Lalu kita akan melepas bagian ini, headlamp, fog lamp. Nah, ini headlamp dan fog lamp ini posisinya ada di bagian sini, ya, di bagian sini. Nah, caranya kita harus melepas dengan cara bagian sebelah sini. Di bawah headlamp itu ada. Nah, di sini kita bisa pegang nih, goyang-goyang ya. Dan bagian ini, ya, fog lamp nih bisa goyang juga ya. Ini dan juga atas sudah tersentuh semua ya. Bisa jangkau dengan tangan, jadi tidak perlu kita buka headlampnya ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lepas bagian dudukan klakson terlebih dahulu. Dan di sini saya lanjutkan ke bawah, bagian bawah. Soketnya tidak terlihat sebentar. Kita cabut untuk soket fog lampnya di bawah sini ya. Nah, di sini sudah saya lepas ya. Ini kelihatan ya teman-teman. Ini soket untuk fog lampnya kita sudah lepas. Oke, selesai. Tinggal kita bagian atasnya. Dari depan ya, dari sebelah bawahnya. Nah, ini yang tadi satu udah bisa, karena kamera posisi tangan udah sulit, jadi kita speed. Ini tinggal kita tekan ya, ini kan karena bentuknya karet fleksibel, kita tekan aja. Nah, seperti itu. Nah, sudah kan, tinggal kita tarik ke bagian bawah. Nah, ini nyangkut masih bagian bawah. Coba lihat, ini sudah terlepas ya. Tinggal di bagian pokok. Ini agak sulit dijangkau ini ya. Posisi pinnya di bawah ini ya. Ini kita congkel ke atas. Ya. Nah, ini sudah kita lepas, tinggal kita tarik ke atas ya. Yang ada karetnya. Ya, tarik ke atas. Pelan-pelan. Bentar, nyangkut. Bisa gak? Nah, kita lihat ke atas. Nah, ini sudah kita tarik ke atas ya. Ini soket fog lamp nih. Iya. Soket model panas nih. Ini karena fog lamp itu suhunya tinggi. Ya, di sini sudah lepas. Jadi untuk
kali ini di bagian kabel harness untuk bagian luarnya sudah selesai ya, tinggal di bagian ini ada dua lagi ya yang nempel di fender bagian bodi yang di bawah ya. Sini kita lakukan hal yang sama seperti tadi, kerjakan dua orang di bawah dan di atas. Yang atas tinggal tarik, yang bawah di bagian menjepit tangnya. Oke, ini bagian yang menempel di bagian bawah ya, bodi ya, fender nih ya. Oke. Tarik, tarik, tarik. Putar dulu. Tarik. Dorong ke bawah. Tarik. Nah, oke, satu udah bisa. Satu lagi di depan. Nah, oke, di sini sudah ketarik semuanya ya. Dua-duanya sudah ketarik nih di sini ya. Nah, di sini sudah terlepas bagian sikring luar. Semua per kabelan wiring sudah terlepas semua. Ya. Bagian wiring sudah terlepas semua bagian luarnya. Nih, saya keluarkan ya. Sudah. Bagian ini juga sudah. Ini sudah, tinggal ke bagian dari sisi dalam, nanti tinggal ditarik ke arah luar. Arahnya ke luar ya, bukan ke dalam. Karena di sana soket-soketnya itu lebih kecil daripada yang ada di sini. Jadi arahnya tariknya keluar nanti. Oke, nanti kita akan lanjut ke bagian dashboard terlebih dahulu. Dashboard itu untuk lebih mudahnya kita harus bongkar di bagian bawahnya aja. Atas tidak perlu, karena yang kita butuhkan adalah bagian soket kombinasi ini. Nanti ada soket yang masuk ke sini. Jadi yang kita butuhin adalah bagian dashboard bagian bawah aja panelnya. Ya. Oke. Setelah break maghrib kita lanjutin lagi. Oke, kita lanjutkan ke perbaikan penggantian untuk harness berikut dengan rumah sikring yang ada di Isuzu Panther LS tahun 2000 ini ya. Kita lanjutkan untuk pelepasan bagian dalam ya. Di sini sudah sobek karet penutupnya, ini sudah sobek. Saya akan ganti nanti. Nah, pertama kita akan lepas setelah di bagian dalamnya sudah kita lepas. Oke, kita lanjut aja langsung ke dalam. Yuk, kamera. Nah, di bagian dalam nanti kita akan buka. Pertama adalah ada di bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bawah bautnya. Ada 6 baut di bawah. Ini ada 6 baut yang ada di dashboard bawah ini. Jadi ini ya, satu di sini. Ya. Jadi satu sama ruas bukaan kap mesin. 2 baut di sini, 3 ada di sini, 4 ini, 5 dan 6 di bawah. Oke ya. Kita akan langsung buka saja.
matikan yang di bagian bawah sini. Ini sudah terbuka. Kan untuk soket seperti yang kita ganti nih ya. Ini soket kontak. Ini saklar kombinasi yang kemarin saya jelaskan. Dan ini bagian ada yang harus dilepas ini. Nanti bagian ini bisa mendekat kamera, bisa fokuskan bawah. Nah, ini adalah soket untuk lampu rem. Ini ya, nanti kita lepas. Nah, ini juga ini soket untuk sikring tapi yang ada di dalam bagian dalam sini. Kan ada sikring juga nih, teman-teman. Nah, ini sikringnya apa aja? Meter berarti speedometer nih. Engine, inilah sikring mesin. Biasanya ini larinya ke bagian untuk solenoid. Front wiper berarti wiper depan, rear wiper berarti wiper belakang, turn back berarti mundur, lampu mundur, audio dan Sigeret berarti audio ACC, posisi ACC audio, dan sigar berarti elektrik. Ini ya, sigar ini nih, sigaret atau pemantik rokok. Audio yang audio seperti biasa, dan sudah clear bagian ini. Nah, proses instalasi mudah sekali. Nah, ini kita lepas terlebih dahulu ya. 1, 2, ini kita lepas untuk mempermudah kita menjangkau bagian ini. Oke. Shock 10. Obeng ininya enggak ada. Kita akan lepas bagian sikring ini dulu.
Kita lepas baut ini dulu. Kering. Ini kita lanjutkan untuk pelepasan soket-soketnya ini ke bagian saklar kombinasi. Sudah terlepas. Ini juga dua ini menuju saklar kombinasi. Dan tiga ke bagian untuk ini adalah kunci kontak. Nah, ini sudah tiga sudah terlepas. Kita lanjut ke bagian bawah. Sini ada pengaitnya menggunakan. Ini jangan lupa di bagian speed rem ya, yang kemarin kita klakson. Ini ternyata speed rem yang warna kuning, hijau kuning, hijau garis kuning titik merah, dan hijau garis putih titik merah. Itu adalah ke saklar lampu rem. Nah, kalau sudah ini kita tarik seperti ini. Ini klemannya seperti ini ya. Ini dimasukkan seperti ini. Nanti kalau mau lepas tinggal ditekan seperti ini. Ini fleksibel, bukan sekali pakai. Jadi kalau mau lepas dikendor-kendorin ini masih bisa pakai. Tetap bisa ngunci, tapi masih bisa pakai berkali-kali. Nah, lalu ke bagian sini ada ini untuk soket sikring, kemarin sudah kita lepas. Nah, ada lagi di bagian satu yang ke kabel body dashboard ke bagian sisi sebelah dalam sana ya, sebelah sana. Kita akan lepas.
kamera mungkin bisa ditunjukkan ke sebelah sini. Coba kamera ke sini. Tidak penting. Enggak dari sebelah sini. Nah, kamera dari sebelah sini. Ya, kita lepas. Di sini ada isolasi warna biru, kita lepas dulu. Isolasi bawaan ya, pabrik. Aman untuk menghindari debu ini ya. Awas deh. Ini sudah terlepas ya. Ini tinggal dorong congkel sedikit nih bagian sininya. Ini ada dari sini. Sebenarnya tanpa perlu kita tekan ya. Tinggal kita dorong saja ke arah sana. Ini sudah terlepas. Nah, ini nanti tinggal kita tarik ke arah luar.
sisi luar ya. Ini udah terlepas. Terpisah. Nah, dari sini ini sudah terlepas semua, tinggal ini adalah bagian ini yang belum dilepas, bagian rumah sikring fuse mounting nih ya. Fuse mountingnya belum kita lepas. Oke, sini sudah terlepas, tinggal kita tarik saja ke luar. Oke, di sini tinggal kita tarik aja ke bagian sisi luar ya. Di sini sudah ada asisten yang membantu untuk menarik keluarnya. Nah, karetnya kita lepas dulu. Tahan dulu. Karetnya kita lepas, karetnya tarik. Oke. Nah, berlubang itu kelihatan ya, ke atas ke sana. Kamera. Oke. Pelan. Tarik. Pelan. Harus berdua ya. Terus sabar. Tarik. Pelan. Terus pelan. Oke, sudah terlepas semua di sana ya. Tinggal kita masukin rumah sikring dan wiring harness yang baru. Nah, di sini sudah tertarik ya kabelnya. Kita tarik. Ini lalu kita pisahkan dulu wireless tambahan, wiring tambahan ini seperti sensor suhu ya, agar nanti tidak mengganggu proses instalasi yang baru. Oke, ini sudah kita lepas ya. Ini switch rem, kita ulang lagi, kemarin ada yang salah ya. Ini saklar kombinasi dua ini. Ini kunci kontak. Lalu ini ke bagian dashboard bawah. Ini kalau dilihatnya ya, arahnya untuk sein rem ya, lampu sein, lampu rem dari sini. Ini berbagai macam sikring, termasuk nanti wiper bagian depan. Wiper kalau kita bisa lihat dan baca, nanti bisa kita perhatikan. Ya, kalau kita cek di sini, ngadepnya ke sini ya, seperti ini. Masalah seperti ini berarti kalau ini bagian speedometer. Nah, ini front wiper, dan front wipernya ada di bagian 20 ampere, berarti yang ini begini posisinya. Nah, ini ya, front wiper berarti warna kuning itu. Kita cek. Oke,
Ini untuk ke bagian wiper. Wiper depan biru strip merah 2. Ini bagian wiper. Nah, di sini. Termasuk saklar AC di sini seperti ini. Ini dituliskan AC. Nah, yang bagian sini nanti lebih jelasnya kita pelajari begitu sudah selesai instalasi, kita bongkar total semuanya dan kita ganti dengan yang baru. Kita akan cek untuk proses troubleshoot. Kita akan mengecek dengan cara melihat skema yang ada di sini. Untuk sementara ini kita simpan dulu ya. Kita cek dulu. Nanti kita akan bersihkan bagian ruangan mesin terlebih dahulu. Kita cuci bersih. Nanti bagian sini ya. Cuci bersih ya. Sampai bersih di sini, bagian sini juga. Nah, nanti kita akan lihatkan prosesnya. Oke, kita proses bersihkan terlebih dahulu ya, sekalian mumpung posisi siklingnya sudah terbuka. Ya, ini penyebab nanti bakalan pemicu karat ya. Nah, seperti ini yang susah dijangkau pada saat posisi terpasang pasti sulit dijangkau. Kita sedang bersihkan sekalian kita proses pembersihan. Kita proses instalasi barangnya. Proses instalasi. Proses instalasi. Nah, nanti ini untuk label-labelnya ya, kita copot-copotin. Nah, kemarin kita labelin kompresor AC ya. Kompresor untuk ke alternator maksudnya. Ini ke vakum blower ini. Headlamp sebelah kanan. Kita copot-copotin terlebih dahulu ya. Lampu sen. Washer. Ini grounding. Ini fog lamp. Lamp ada 2, soket disediakan. Kita pakai yang mana yang sesuai ya. Sepertinya model ini yang sesuai. Oke. Ini masuk ke dalam. Nah, ini cas itu alternator. Oke, lanjut kita proses instalasi. Ini yang paling menyerukan di antara semua ya. Mesin sudah kita cuci bersih. Coba bisa diperlihatkan kameramen ke bagian ruang mesin ya, sebelah sana ya. Sebelah sana, sebelah sini kita cuci bersih itu ya. Sampai dengan pojok-pojok ujung-ujung bawah, termasuk grill kita copot ya. Kita bersihkan. Bersih, rapi, bersih.
nggak ada yang kotor-kotor, nggak ada tumpahan oli ya, bersih. Kita cuci bersih menggunakan sabun sama air ya. Tinggal instalasi saja. Ini sudah kering, kita proses instalasinya. Kamera kita lanjut. Nah, ini nanti ke bagian sebelah sini langsung kita proses instalasi saja ya, tanpa berbahasa-basi banyak. Kita masukkan bagian soket ini ke dalam ya, satu persatu ya. Kita masukkan ke dalam satu persatu ya, seperti ini. Sudah pasti muat, jangan dipaksa. Terus bagian sikring, sama sikring ya. Kita tarik dari dalam. Kita dorong lagi. Ini ada karet, tinggal kita masukin ke rumahnya ya. Ini untuk mencegah biar AC tidak bocor dengan ruang mesin. Hati-hati pemasangannya, perhatikan. Tinggal kita dorong dari sisi dalam. Pasang grounding dulu. Kita pasang grounding dulu. Nah, ini kita pasang ya. Kita tempatkan terlebih dahulu. Seperti ini. Nanti ke bawah.
dari korosi parah. Nah, sambungkan ke bagian sensor untuk booster rem seperti ini, lalu ke bagian alternator ke bawah dua ini, alternator ini bagian bawah ini ya, seperti ini. Tinggal masukkan saja. Ini juga sebelah sini alternator pengisian. Kita lihat cek hadapnya kemana dulu. Ada soket dua, berarti ini menghadap ke bawah, yang ini di bawah ya. Nah, yang ini kita tekan seperti ini. Yang mana pegangannya ada posisinya ada di bawah. Masuknya dari sini ya.
pasang. Lalu kita selanjutnya adalah kita melakukan pemasangan bagian bawah. Kabel yang ini yang menuju ke aki, ada dua kabel plus yang masuk ke sikring, dan satu lagi ada di sini nanti tepatnya. Kita buka dulu menggunakan kunci shock 12, kunci shock 10 kita bukanya kanan mengencangkan ke kiri ya, melawan jarum jam. Oke, sini sudah terlepas. Nah, ini penguncinya, jangan lupa ya, kita pasang, kita dorong saja seperti ini, satu. Bisa di close up untuk kamera lebih dekat. Ini bagian ini ya, bisa kelihatan. Nah, seperti itu cara pasangnya. Lalu soket ini tinggal tekan saja, tapi nanti saja kita pasang dulu untuk listrik utamanya dari sini menggunakan kunci shock 10. Jangan lupa di bagian bawah box sikringnya kita tahan seperti ini agar kepingannya tidak patah. Oke, secukupnya saja. Nah, posisinya di sini ya, bukan di sini. Untuk sikring di sini, sebelah sini. Nah, ini masuk ke sini. Oke, ini masuk. Nah, kita coba tes tutup. Tapi sebelum kita tes tutup, kita pasang dulu relay yang ada di sini ya. Kita lepas dari box sikring yang lama. Nah, inilah kasusnya yang lama ini meleleh ya. Nah, seperti ini meleleh. Kalau kita beli baru, ini yang kita dapat seperti ini ya. Nih isian barunya seperti ini, ada sikring AC, blower, lampu utama dan segala macam yang ada di sini. Ini sama sikring utama dan juga sini ada sikring lagi seperti ini. Dapatnya seperti ini ya. Nah, yang bisa kita pindah adalah nih relay 1 2 3 4 5 6. 6 relay kita akan pindahkan ke box sikring yang baru. Nah, nanti ada beberapa sikring yang relay yang sudah tidak layak pakai, nanti kita akan ganti. Kita akan restorasi aslinya. Relay dinamo starter di sini itu menggunakan relay yang berwarna coklat ya. Lihat kakinya, posisi dudukannya jangan sampai tertukar atau salah. Ini kaki 5 untuk AC. Relay kaki 4 yang di sini. Kaki 5 untuk AC. Pada saat pasang sambil ditahan seperti ini. Oke. Lalu kita baca dari skema yang ada di sini saja. Nah, ini starter, high volt AC,
kita ke kompresor. Ketiga, kompresor AC di sebelah sini ya. Tinggal pasang aja, tancap saja seperti ini. Nah, lalu ke power window. Ini relaynya dari sini. Kita lepas, tinggal tancap saja, langsung tancap saja. Oke. Lalu ke lampu plat nomor. Di sini tail light ya, tail light. Ini udah. Lalu ke fog light, berarti fog lamp. Ini dari sini relaynya. Oke, sudah. Lalu kita akan ke headlight, dimmer, AC cut. Ini AC cut-nya ini tidak dipakai. Headlight, dimmer, dan headlight dan dimmer. Ini kita lepas. Oke, kita pasang. Ya. Dimmer berarti lampu dim. Posisi pecah ini ya. Tapi nggak apa-apa, masih aman. Nah, ini sudah. Lalu ke relay terakhir adalah charger. Nah, di sini yang titik kita pasang adalah konektor baterai. STC baterai. Konektor baterai utama di sini ya. Nah, ini nih yang hancur seperti ini ya teman-teman. Tuh, udah nggak bisa dipakai ini karena rumahnya sudah hancur. Ini sudah kita pasang seperti ini ya. Perhatikan posisi kakinya. 1, 2, 3. Tengah lurus. Nah, seperti ini cara pemasangannya. Sudah kita pasang. Oke, tinggal starter. Di bagian starter nanti kita belikan relaynya. Nah, sudah. Ini berarti yang ada di sini sudah tertransfer ke sini semua ya. Kita pindahkan semua. Tinggal proses selanjutnya pemasangan secara keseluruhan. Lebih dahulu ya. Oke. Di sini sudah terpasang. Kita akan pasang di mountingnya. Ada 2 baut sini. Nanti kabelnya masuk ke bagian ini. Pasang sekalian. Nah, ini ya. Ini aslinya bawaannya masih ada semacam apa ya? Penghindar debu ya. Untuk mencegah adanya debu masuk, pakai ini semacam apa ya? Grease ya. Tinggal dorong saja begini. Set. Oke. Lalu selang wipernya jangan lupa. Kita bersihkan sekalian.
di sini sudah. Taruh bautnya pakai tangan saja. Ini lalu sebelah. Nah, ini kan grounding belum kita pasang ya. Kita kencangkan dulu bautnya, karena akan kesulitan kita akan memutar baut groundingnya. Ya, ini salah nih urutannya nih, jangan ditiru ya teman. Jadi urutan yang benar adalah pasang baut grounding dulu, baru dipasang housing washer. Nah, sebelum kita pasang, di sini sebelum kita pasang, seperti ini ya, kita dorong, nah kunci ya. Tinggal satu lagi, tinggal kita kencangkan untuk baut grounding. Ini pastikan bagian grounding untuk di bodi ini menempel dengan baik ya, karena kalau tidak menempel dengan baik, nampaknya kelistrikan akan mengalami kendala atau juga panas terjadi ya. Oke, cukupnya saja. Oke, ada dua kunci. Kita tinggal tekan aja ini ya, 1 2 3. Oke, 3 1 2 3, langsung masuk dengan sangat mudah sekali. Lalu kita pindah ke bawah. Ini soket untuk lampu utama ya, tinggal tekan saja seperti ini. Nah, ini yang agak berbeda, soketnya berbeda, lampu kotanya, soket lampu kotanya berbeda. Ini ya, soket lampu kota seperti ini yang lama, yang baru seperti ini. Lalu bagaimana selanjutnya? Nah, ini soket fog lamp yang lama seperti ini yang nggak pakai, nanti kita bungkus menggunakan plastik. Ini permasalahannya, jadi lampu kota masih belum dapat ya soketnya. Oke, selanjutnya kita akan pasang mounting dudukan untuk reservoir radiator. Ini seperti ini, seperti biasa pasangnya.
sudah instalasinya. Ini sikring yang baru ya, kelihatan bersih banget ya. Nah kalau udah diganti gini kan udah barang sudah discontinue ya, kayak rumah sikring ini ya. Sebaiknya dijaga pada saat sudah terjadi panas yang berlebihan. Alangkah lebih baiknya diputus saja sikringnya untuk menghindari terbakarnya rumah sikring, karena barang sudah discontinue sulit carinya, kemungkinan besar sudah nggak dapat lagi nanti. Tahun depan mungkin sudah out of stock. Oke, ya. Nah, selanjutnya kita pasang bagian kabel ya, bukan kabel ya. Nah seperti ini ya, langsung macap. Oke, sudah. Lalu kita akan pasang reservoir air radiator. Pasang. Sudah. Oke. Selanjutnya kita pasang juga selangnya. Masih dicas ya. Oke. Ini sudah beres. Oke, ini kita lanjutkan untuk proses instalasi, proses pemasangan untuk label stikernya ya. Kita samakan dengan ini yang versi lamanya, yang lama, ini yang baru ya. Baru seperti ini. Ini stikernya baru datang, kita order. Ini part numbernya kita sebutkan I8 97956 966A. Torsion Plate Fuse P160. Isu asal Indonesia, IAMI. Langsung saja kita buka. Oh ya, bagian penutup covernya ini sudah kita bersihkan ya sebelumnya. Nah, pemasangannya samakan dengan yang lamanya. Nah, tempel saja. Ukurannya di mananya? Di sebelah sini ya, pas tengah-tengah. Kita paskan posisi di tengah-tengah. Miring sedikit gagal nih. Apakah gagal atau berhasil? Seperti apakah caranya? Yang aslinya juga nggak center banget ya. Nah, ini posisinya udah center. Nah, kita pegang seperti ini. Ini berlebihan ke bawahnya, ke atas dikit. Sampai di sini, nanti di sini ke bawah. Harus sekali jadiin. Permukaannya jangan lupa dibersihkan dari kotoran dan oli ya, minyak, oli, kotoran. Nah, kalau sudah seperti ini sudah.
baru kita lipat seperti ini. Set. Tinggal sebelah kiri kita tarik. Pelan-pelan, jangan sampai ada yang masuk angin. Nah, hampir gagal, hampir gagal, hampir gagal. Hampir gagal, hampir gagal. Ini hasilnya ya. Ini yang lama, ini yang baru. Akan lebih rapi, bersih seperti baru. Memang baru ya. Ini yang lamanya agak kotor, bekas nempel-nempel cat di sini. Ini yang barunya. Nah, persis, lebih detail, lebih rapi, lebih bersih. Nah, skemanya bisa dibaca di sini. Oke teman-teman, itu saja video dari kami. Akhir kata, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Toko 46. Jika teman-teman semuanya terhibur atau merasa video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya pecinta Painter Mania di seluruh Indonesia. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk proses pengecekan untuk kabel harness yang sudah kita pasang kemarin. Kita coba tes langsung ya hasilnya. Kita langsung pasang yang hasil tes yang kemarin kita ganti. Hasilnya seperti apa? Nah, ini sudah kita pasang semua kemarin. Nah, ini sudah rapi ya, sudah kita bersihkan semua. Kita tutup ya. Nah, sudah seperti baru. Memang baru ya, baru. Tinggal ini yang belum baru. Ini bersih ya. Kita coba tes. Starter. Udah 2 hari ya kita nggak nyalain. Kita tes lampu-lampu. Lampu depan agak perlu kameramen. Oke, sampai batas sedikit. Jadi lampu sen kanan kiri kita tes ya.
AC sudah menyala ya. Sudah menyala. Dan aman. Kita coba untuk wipernya. Aman ya. Nah, rotan wipernya juga aman. Oke, yang bagian belakang coba kamera di